Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Sabrina Zakira dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai seputar materi manajemen rekod dengan topik yang saya pilih yaitu dari manajemen rekod hingga tata kelola informasi. Ada pula studi kasus yang saya pilih itu mengenai implementasi manajemen rekod pada layanan kesehatan publik dan sebagai information asset dalam tata kelola informasi. Sebelumnya, apa itu data? Data merupakan suatu hal yang penting untuk dapat menciptakan sebuah informasi. Tanpa adanya data, maka informasi akan menjadi tidaklah berguna. Karena setiap individu telah mempunyai informasi terkait dirinya sendiri, dimulai dari mereka dilahirkan. Individu yang lahir tersebut telah mempunyai dokumen yang dinamakan akta kelahiran. Dan di dalamnya berisi informasi yang menjelaskan mengenai identitas diri sebagai pengakuan atas status pribadi dan status hukum kepada anak tersebut. Informasi yang termasuk di dalam akta kelahiran berupa data-data mengenai identitas diri, dimulai dari nama, tanggal lahir, tempat dilahirkan, nama kedua orang tua, dan kewarganegaraannya. Data pribadi memiliki makna yang penting bagi pemiliknya, karena data tersebut berisi latar belakang dan informasi diri yang telah diakui dan berada di bawah hukum negara. Oleh karena itu, apabila data tersebut disalahgunakan, maka akan sangat merugikan pihak pemilik data tersebut, karena mereka merasa tidak memiliki privasi akan data yang dimilikinya. Oleh karena itu, data seorang individu bersifat rahasia karena informasi seseorang telah berada di bawah perlindungan hukum. Selanjutnya, pada sebuah organisasi publik, tepatnya organisasi yang melakukan pelayanan publik, data pribadi seseorang sangat dijaga kerahasiaannya karena telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berisi hubungan antara seorang pengguna layanan publik tersebut dengan penyelenggara pelayanan publik. Contohnya, data pribadi yang sangat dijaga kerahasiaannya ialah pada layanan kesehatan publik rumah sakit yang menjaga rekam medis pasiennya. Rumah sakit merupakan salah satu lembaga organisasi yang memiliki rekod sebagai pelaksana kegiatan administrasi pelayanannya. Rekod tersebut berupa rekam medis yang berisi informasi-informasi milik pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, rekam medis ialah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi elektronik yang diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Rekam medis ini sifatnya rahasia karena berisi mengenai hubungan khusus antara dokter dengan pasien yang dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data pada rekam medis ini termasuk ke dalam data pribadi yang sensitif. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, data pribadi sensitif ialah data yang memerlukan perlindungan khusus yang berkaitan dengan agama, kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang dapat membahayakan atau merugikan privasi subjek data apabila terjadi kebocoran data.
Dalam menjaga rekam medis yang berisi informasi-informasi pasien pada suatu rumah sakit, diperlukan peran manajemen rekod dan tata kelola informasi untuk mengelola informasi sebagai bukti kegiatan untuk diolah dengan berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Peran rekod pada layanan kesehatan publik ialah sebagai sumber informasi penting bagi organisasi, menyediakan bukti kegiatan dan pelaksanaan organisasi, serta akuntabilitas organisasi. Ada pula proses manajemen rekod pada rekam medis di layanan kesehatan publik terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengisian rekam medis, kedua penataan berkas, ketiga pemberian kode klasifikasi, keempat penyimpanan berkas, dan retensi pada berkas rekam medis. Berikut penjelasan dari serangkaian tahapan dalam pelaksanaan manajemen rekod pada layanan kesehatan publik. Yang pertama yaitu pengisian rekam medis. Pada tahap ini berisi kegiatan mengisi formulir pasien yang berisi identitas pribadi, kondisi diagnosis, hasil pemeriksaan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien yang dilakukan secara tertulis dengan lengkap dan jelas dengan perlindungan map, disertai penjepit fastener untuk menjaga keutuhan dan kerapihan berkas. Penataan berkas-berkas pada rekam medik terdapat ke dalam beberapa jenis, antara lain lembar persetujuan umum atau general consent, lembar pengkajian pasien dari masing-masing unit layanan, hasil pemeriksaan penunjang, dan lembar konsultasi atau rujukan internal. Selanjutnya ada pemberian kode klasifikasi. Kegiatan dan tindakan serta diagnosis pada rekam medis harus diberikan kode untuk kemudian dilakukan pengindeksan untuk menyusun tata letak arsip dan memudahkan pelayanan untuk menunjang fungsi perencanaan, manajemen, dan riset bidang kesehatan. Rekam medis memiliki kode klasifikasi tersendiri untuk menyeragamkan dan dalam pengelolaan berkas. Kode klasifikasi yang digunakan ialah kode klasifikasi penyakit. Kode klasifikasi penyakit ini ditujukan oleh WHO untuk menyeragamkan nama dan golongan penyakit, cedera, gejala, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Pemberian kode klasifikasi merupakan tugas dari tenaga medis yang bertanggung jawab atas diagnosis penyakit yang sudah ditetapkan. Kode klasifikasi penyakit yang banyak digunakan untuk pengklasifikasian dan kodifikasi penyakit ialah ICD-10 atau International Statistical Classification of Disease and Related Health. Berikut adalah contoh dari kode klasifikasi penyakit yang digunakan dalam layanan kesehatan publik. Selanjutnya ada penyimpanan rekam medis. Penyimpanan yang dilakukan kepada rekam medis terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Penyimpanan sentralisasi ialah penyimpanan yang dipusatkan pada satu folder atau unit rekam medis, sedangkan penyimpanan desentralisasi ialah penyimpanan rekam medis di masing-masing unit pelayanan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi penyimpanan, yaitu mikrofilm. Dokumen pasien rawat jalan disimpan pada OPD atau Outpatient Department, sedangkan pasien rawat inap disimpan di unit rekam medis. Dan yang terakhir ada retensi rekam medis. Rekam medis disimpan dalam waktu sekurang-kurangnya yaitu 5 tahun, dan setelah lewat dari 5 tahun, maka rekam medis akan dilakukan penyusutan atau retensi terhadap rekam medis.
Penyusutan dokumen yang dilakukan kepada rekam medis ditujukan untuk mengurangi jumlah rekam medis yang semakin bertambah dan sebagai penyedia layanan fasilitas penyimpan berkas rekam medis yang baru. Ada pula tahapan-tahapannya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu rekam medis yang sudah memenuhi syarat dapat dimusnahkan, maka hal tersebut akan dilaporkan kepada direktur rumah sakit. Kemudian, direktur tersebut membuat keputusan tentang pemusnahan rekam medis dan menunjuk tim pemusnah rekam medis. Selanjutnya, tim rekam medis melaksanakan pemusnahan tersebut dan membuat berita acara pemusnahan. Dan setelah itu dilakukan serangkaian acara retensi dan membuat laporan berita acara. Maka laporan tersebut dikirim kepada pemilik rumah sakit dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Publik. Rekam medis pada tata kelola informasi. Manajemen rekod yang dilakukan pada sebuah layanan kesehatan publik tersebut dilakukan untuk dapat tercapainya tertib administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pada tata kelola informasi, informasi yang dikelola pada layanan kesehatan dianggap sebagai aset yang harus dilindungi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dengan struktur, arah, sumber daya, dan akuntabilitas untuk memberikan jaminan terhadap keamanan data dan informasi seseorang. Oleh karena itu, pada tata kelola informasi, sebuah informasi itu dianggap sebagai aset atau value information as an asset, yang mana informasi seperti aset yang harus dilindungi. Selanjutnya, prinsip tata kelola informasi pada pencatatan pada manajemen rekod terdapat beberapa prinsip, yaitu yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, integritas, perlindungan, kepatuhan, ketersediaan, retensi, dan disposisi. Ya, begitulah materi mengenai manajemen rekod pada layanan kesehatan publik dengan topik dari manajemen rekod hingga tata kelola informasi. Dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan sebuah aset yang harus dilindungi oleh organisasi yang melindungi informasi mengenai pengguna layanan organisasi publik tersebut untuk dapat mematuhi perundang-undangan yang mana informasi berupa data diri tersebut telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.